Mazmur 103 ayat yang ke-13 mulai. Saya membacakan kepada kita, saudara. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Haleluya. Firman Tuhan yang menjadi pokok renungan kita pada hari ini, saudara, yang kita ambil dari Mazmur 103 ayat yang ke-13 dan 14. Bunyinya, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada saya dan kepada saudara semua. Ya, jadi saudara terkasih, Tuhan kita sayang kepada kita, dan Dia memberikan gambaran bagaimana Dia menyayangi kita. Dia ambil contoh seorang bapa. Nah, pada umumnya saudara, bapa menyayangi anak-anaknya bagaimana, saudara? Ya, bagaimana bapa menyayangi anak-anaknya? Apakah hanya dia mencukupkan kebutuhan jajanan, biaya sekolah, dan dia izinkan terus bermanja-manja? Tentu itu, saudara, bukan tipe bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Bagaimana menurut saudara, ya, bapak-bapak yang sayang kepada anak-anaknya? Coba dulu renungkan sejenak. Saya pikir tidak seperti itu. Tidak seperti apa yang anak-anaknya inginkan itu terus sediakannya. Tidak juga. Tetapi Bapa yang sayang kepada anak-anaknya, ya, terus mengawasi kehidupan anak-anaknya. Bahkan ketika dia menginginkan es krim pun, bapaknya mengerti apakah cocok untuk dimakan, dikonsumsi, ya, oleh anak-anaknya atau tidak. Kalau tidak, dia tidak kasih juga. Apa betul seperti itu, saudara? Jadi begitulah seorang bapa sayang kepada anak-anaknya. Maka Tuhan juga mengambil gambaran ini. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, ya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau kita yang ada di sini tergolong orang-orang yang takut akan Tuhan, maka Tuhan sayang kepada kita. Tuhan sayang kepada kita. Orang yang sayang kepada anak-anaknya pasti ketika salah, pasti ditegurnya. Dia tidak akan izinkan melakukan terus kesalahan itu. Karena dalam pikiran seorang bapa, itu nanti berdampak ke hari depannya, ke masa depannya. Itulah karakter seorang bapa. Dia tidak akan membiarkan, dia tidak akan mengizinkan sesuatu kesalahan itu terus dilakukan oleh seorang anak. Dan itulah pengawasan seorang bapak. Demikian juga Tuhan kepada kita, anak-anaknya yang takut akan Dia. Haleluya. Jadi ketika kita salah, ya, dalam hal ini nggak usah kita menyalahkan Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah tunduk, takut kepada Bapa kita yang mengasihi kita. Jangan kita bilang, Bapak ini, Tuhan ini gak sayang sama aku, Tuhan ini gak peduli sama aku, ya, dibiarkannya aku seperti ini, menderita. Bukan seperti itu, saudara. Terkadang, ya, Musa melihat seekor burung Raja Wali melayang-layang di atas anak-anaknya. Ya. Waktu itu, saudara, burung Raja Wali itu, ya, membuat sarangnya di gunung yang menjulang tinggi, di atas batu karang yang menjulang tinggi.
Lalu saudara, orang yang manjat itu tidak dapat menjangkaunya. Dan di atas sana ada dahan pokok, pohon kayu, dan dia buat sarang di sana saudara, di atas batu yang tertinggi. Lalu Musa melihat ketika dia sedang mengembalakan domba di padang gurun, dan dia melihat bagaimana burung Raja Wali terhadap anak-anaknya. Lalu burung Raja Wali ini saudara, dia tendang sarangnya itu sampai sarangnya itu pun sontar di bahasa sekarang agak rusak ya. Nah, sehingga anaknya pun jatuh, tetapi saudara tidak sampai tergeletak, tidak sampai ke tanah. Lalu dia terjun lagi, dia menampung seekor demi seekor, dia bawa lagi ke atas. Untuk apa burung Raja Wali melakukan seperti itu saudara? Yaitu untuk melatih anak-anaknya jangan ada tetap di zona nyaman. Artinya hanya terpaku hidup di dalam sarangnya saja. Tetapi dilatihnya untuk bisa belajar terbang. Begitulah Tuhan itu, kata Musa kepada kita. Waktu itu dia berbicara kepada orang Israel. Kadang dia melatih kita, tapi seakan-akan ketika dia melatih kita untuk mandiri, dia latih kita untuk dewasa, bisa terbang, naik, ya, maka terkadang tempat kenyamanan kita pun kadang dia rusak, dia biarkan rusak, supaya jangan bersandar kepada zona nyaman itu, supaya kita bisa mandiri. Haleluya. Begitulah Bapa Tuhan kita mengasihi kita. Jadi mungkin iblis berkata, biarkan aja dulu lah anak-anak itu melakukan apa maunya. Ya, nanti kalau udah dewasa ya mengerti sedikit, kan seperti itu, ada orang tua yang seperti itu. Ketika ada anak-anaknya nakal, ya udah dibiarkannya. Karena iblis memang berkata seperti itu. Udah biarkan aja, nanti toh ya sudah dewasa pasti berubah sendiri. Tidak seperti itu Tuhan sebenarnya. Dia mulai dari sejak dini dia udah peduli, dia udah perhatikan, dia udah awasi, dia sudah mulai arahkan. Ikuti saja apa yang Tuhan mau. Mungkin saat ini kita sedang mengalami pasang surut kehidupan, dan itu saudara yang kasih, jangan cepat-cepat kita mengambil tindakan dan keputusan dan mengatakan, apa mungkin Tuhan tidak sayang kepada aku. Saya sudah sembuh-sembuh, dia selalu Bapa yang baik, Bapa yang teramat baik, Bapa yang mengasihiku. Kenapa hidupku seperti begini saja? Kenapa tidak ada jawaban seperti apa yang ku sampaikan kepadanya? Sebenarnya saudara yang kasih, hidup di tangan Tuhan itu yang terbaik daripada memiliki segala yang kita inginkan dalam hidup ini. Haleluya. Lebih baik kita menunggu apa yang Tuhan telah sediakan dan Tuhan siapkan untuk kita. Karena itu yang terbaik. Karena Tuhan yang bisa melihat bagaimana perjalanan ke depan. Terkadang saudara kalau kita ada di jalan di jalan macet, karena saudara kalau mau ke kota ke belakang kita tidak bisa mundur. Misalnya kita naik kendaraan nih, karena udah penuh dengan antrian di belakang, ke depan pun kita tidak bisa maju. Karena apa? Di depan juga sedang antrian panjang kendaraan. Maka apa yang terjadi? Kita tidak dapat melihat, kita tidak dapat mengetahui yang sedang terjadi di depan. Haleluya. Kan begitu ya. Terkadang hidup kita seperti itu. Tetapi saudaraku yang kekasih, untuk memantau ke depan itu, untuk mengetahui yang ada di depan itu, hanya yang ada di atas. Haleluya. Hanya yang ada di atas. Lihat saja kepada Tuhan. Mungkin dia sedang naik helikopter dan dia mengamankan ke bawah. Helikopter Tuhan itu ada di sayap kerubin. Malaikat kerubin, saudara, mengembangkan sayapnya dan melayang-layang dan melihat ke bawah.
Haleluya. Dan dia, oh ini anakku ini sedang ya terjebak di dalam antrian panjang. Maka dialah yang mengatur cara bagaimana supaya bisa bebas. Hanya kita berserah kepada pengaturan yang ada di atas. Begitulah hidup ini, saudara. Jadi terkadang dalam menjalani hidup di dunia ini kita mengalami seperti itu. Itulah sebabnya ya harus kita selalu ya, taat, menyerah kepada Tuhan. Bukan berserah pada keadaan, tapi menyerah kepada Tuhan. Karena Dia yang Maha Tahu, Dia yang Maha Baik.